Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As usual, before starting our session, let's pray together first. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin ya rabbal alamin. Okay, in this video we are going to learn about pronouns. What is pronoun? We are going to discuss it together now. Okay. Untuk mengetahui apa itu pronoun, coba kita lihat kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ini. Susi pergi ke pasar, dia membeli buah dan sayur. Jadi untuk dalam suatu cerita, kalimat yang kedua tidak ditulis Susi lagi, dia. Inilah yang dinamakan pronoun dalam bahasa Inggris. Jadi dia membeli buah dan sayur, dia ketemu Rani di sana. Mereka, bukan Susi dan Rani lagi, tapi mereka ada ini seperti dia menggantikan Susi, mereka menggantikan Susi dan Rani. Inilah yang dinamakan pronoun atau kata ganti. Jadi pengganti dari kata yang sebelumnya sudah ada untuk mengefektifkan suatu kalimat. Oke, jadi apa perbedaan antara pronouns atau kata ganti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Kalau kata ganti dalam bahasa Indonesia ada saya, ada kamu, ada kita, dan mereka, ada dia. Tapi semuanya itu tidak akan berubah. Dimanapun letaknya dalam kalimat, di depan, di belakang tetap pakai saya, kamu, kita, mereka, dia. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris nanti ada beberapa kali perubahan. Ketika di dalam menjadi subjek itu ini ada I, you, they, he, she, it, dan seterusnya. Ketika jadi objek berubah lagi, I tidak jadi I lagi tapi me, dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu. Next. Oke, jadi kita bahas dulu yang sebagai subjek. Dalam video ini kita fokus sebagai subjek. Jadi ada I, you, we, they, he, she, it. I'm sure you have known about that. Kamu pasti tahu, saya tahu, saya yakin kalian pasti sudah tahu itu semuanya. Kita bagi dulu dari yang subjek I, you, we, they, he, she, it. Itu dalam pronoun juga dikenal istilah ada first person, second person, and third person. Kalau first person itu berarti orang yang berbicara. Jadi misalkan ada dua orang, berarti yang ngomong itu first person, jadi saya ini yang ngomong. Misalkan second person itu yang diajak berbicara, kamu, you. Jadi dua orang misalkan ini, berarti ini yang ngomong berarti saya. Misalkan ngomong kepada ini berarti you, karena ngomongan you. Nah, ketika yang orang pertama dan orang yang diajak omong itu dikatakan biasanya we, kita. Jadi yang ngomong dan yang diajak ngomong, kita. Dan yang istilah ketiga adalah third person, jadi orang ketiga yang tidak terlibat dalam percakapan. Misalkan saya ibaratkan yang sedang bercakap ini saya dan ini, kita membicarakan ini orang lain, berarti orang lain itu adalah yang tidak dibaca selain I dan you. Berarti orang lain itu yang tidak terlibat dalam bicaraan tersebut. Jadi ada he dia laki-laki, she dia perempuan, it and they. Ini contohnya, he is my father. Dia ngomong kepada dia ngomongkan orang ketiga, he. Oke. Itu tentang orang pertama, dua, dan tiga. Dan tentang penggunaan subjek
pronoun dalam bahasa Inggris tadi, kalau I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, itu biasanya untuk manusia, for human. Kalau it itu biasanya untuk animal, binatang, atau thing, atau sesuatu, barang yang jumlahnya satu, single, itu it penggantinya. Jadi misalkan, it is my watch, it. Terus they, mereka, itu biasanya, nah ini yang sering disalahartikan. Mereka itu tidak hanya mereka manusia, tetapi ternyata mereka itu, mereka itu bisa untuk humans, manusia, juga untuk things, barang-barang, pokoknya yang lebih dari satu mereka, atau animals, atau hewan-hewan lain, hewan-hewan animals, mereka juga. Ketika kita membicarakan sesuatu, binatang atau orang yang lebih dari satu, plural, jumlahnya lebih dari satu, itu kita memakai they, mereka, kata gantinya dalam bahasa Inggris. Nah, apa tadi? Jadi ini I, you, he, she untuk manusia biasanya, it untuk apa tadi? Untuk binatang satu atau benda sesuatu yang satu. Sedangkan they, mereka itu bisa untuk manusia, bisa untuk hewan-hewan atau barang-barang yang jumlahnya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu tentang pronoun untuk penggunaannya. Sedangkan biasanya dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok single and plural. Di single itu tadi yang satu orang atau satu menggantikan sesuatu yang satu, baik itu orang atau binatang atau sesuatu. Dan plural itu lebih yang dari satu. Yang termasuk single adalah I, he, she, and it. Nah, itu biasanya dianggap sebagai single, menggantikan sesuatu yang single, satu. Tapi you, they, we itu biasanya dianggap plural atau jamak. Walaupun kadang-kadang you itu hanya satu orang, tapi biasanya nanti dianggap sebagai plural. Karena nanti ada to be-nya yang menyertai, kita bahas selanjutnya. Sementara ini dulu, jadi yang termasuk single adalah I, he, she, it. Yang plural you, they, we. Oke, tadi kita juga berbicara mengenai perubahan pronouns ketika jadi objek. Nah, sebelum kita bahas ke sana, tadi kita semuanya yang kita bicarakan adalah pronouns dalam bahasa Inggris yang sebagai subjek saja. Ada I, you, we, they, he, she, it. Sedangkan sebagai objek akan berubah. Tetapi sebelum membahas lanjut tentang bagaimana perubahan itu, kita harus tahu dulu apa perbedaannya antara subjek dan objek. Jadi subjek itu apa, objek itu apa dalam satu kalimat. Bisa dilihat di sini, Andre memanggil Doni. Nah, ini yang merah Andre, berarti ini sebagai subjek. Andre calls Doni. Yang orange objek, berarti Doninya. Jadi coba ini kalimat selanjutnya, ibu memasak sayuran, mother cooks vegetables. Jadi yang merah ini adalah subjeknya, yang orange ini adalah objeknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau subjek itu biasanya di depan, yang melakukan sesuatu. Di sini Andre memanggil, berarti yang memanggil Andre berarti subjeknya. Ibu masak berarti subjeknya ibu. Itu yang melakukan sesuatu. Sedangkan objek adalah yang dikenai perlakuan oleh subjek. Ini yang dikenai perlakuan. Dipanggil Andre, sayurnya dimasak oleh ibu, itu sebagai objek. Oke, untuk perubahan pronouns yang selanjutnya sebagai objek kita akan bahas selanjutnya. I think that's enough for this session. Before ending our session, let's pray together first. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawdi'uka ma 'allamtani fardutuhu ilayya 'inda hajati wa la tanzani ya rabbal alamin. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.